Pasti, sudah banyak orang yang mendengar cerita-cerita misteri, baik itu horor yang menakutkan, atau mungkin horor komedi yang membuat kita merinding, namun tetap ada lucunya. Yang pasti semuanya sudah pasti pernah mendengar yang namanya cerita misteri. Cerita ini banyak beredar di kalangan masyarakat kita, baik dalam bentuk pura atau larangan serta sesuatu yang berhubungan dengan mistis dan keramat. Dan di Indonesia sendiri termasuk salah satu dengan segudang cerita misteri yang melatar belakangi pembentukan serta kultur sejarah yang ada. Suara tangisan jabang bayi yang baru lahir memecahkan kesunyian. Sang ibu begitu bersuka cita. Dia bersyukur bayi 9 bulan dikandungnya lahir dengan selamat. Demikian juga dengan sang ayah. Dia tidak henti-hentinya memamerkan senyum. Namun keduanya tersikap ketika untuk pertama kalinya mereka melihat sang jabang bayi. Di dahi bocah mungil itu tumbuh jengger yang berbahasa Sunda jawer, yang seperti bisa tumbuh di dahi ayam. Raut muka kedua orang tua itu jelas memancarkan kekecewaan. Mereka tidak menyangka sang buah hati lahir dengan memiliki fisik yang tidak normal dan berbeda dengan bayi lain. Mereka merasa malu. Suami istri itu sepakat mengambil keputusan yang tidak berperi kemanusiaan, membuang sang bayi. Maka pada sebuah subuh, keduanya mengendap-endap menghampiri sungai Citarum. Sang ayah menggendong bayi yang didebarkan pada sebuah keranjang, sementara sang ibu pun membuntutinya dari belakang. Tiba di tepi sungai Citarum, pasangan itu menangis. Batin mereka berkecamuk, rasa sedih, berdosa, malu, haru, takut, dan penasaran lainnya campur aduk menjadi satu. Namun keduanya tetap dengan pendirian mereka membuang sang buah hati. Pelan-pelan sang ayah menuruni sungai dan menghanyutkan jabang bayi yang tidak berdosa yang di dalam keranjang. Aliran sungai Citarum itu terus-menerus menghanyutkan dan mengombang-ambing bayi yang memiliki jawer itu. Semakin jauh, menjauh dan menjauh, sehingga tak lagi terlihat di telan subuh yang masih gelap dan memanggil syahdan. Peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Bendungan Jatiluhur dibangun. Bendungan Jatiluhur masa kini, puluhan mobil berdedet di Pelabuhan Biru, sebuah kawasan di Bendungan Jatiluhur yang memiliki panorama aduhai. Di seberang jalan berdiri puluhan, bahkan mungkin ratusan rumah makan yang menyediakan menu ikan bakar. Di seberang lainnya terhampar danau buatan yang dibangun tahun 1957 silam. Waduk yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini dibuat dengan mendatangkan pekerja dan tenaga ahli dari Prancis. Waduk Jatiluhur menjadi salah satu destinasi wisata Purwakarta. Tak hanya itu, waduk ini juga menjadi surga bagi para pemancing. Setiap hari, ribuan pemancing mendatangi Waduk Jatiluhur. Mereka memancing di tengah danau dengan menumpang di keramba jaring apung milik petani, atau cukup di tepi danau dengan menyewa gubuk berupa rakit. Satu hal yang pasti, para pemancing jangan sesekali berbicara sompral. Konon, saat subuh sang bayi dihanyutkan ke sungai Citarum subuh hari, dia diambil oleh Dedemit, penguasa Citarum. Kemudian dia diasuh dan dipelihara. Tak jelas apakah sang jabang bayi diasuh dalam kondisi masih hidup atau sudah meninggal. Dari cerita yang beredar, bayi itulah yang kemudian dikenal sebagai Mbah Jawer. Kebenaran, Danau Jatiluhur memang tak bisa dipaksakan dengan sungai Citarum. Sakit hati lantaran dibuang dan dicampakkan oleh kedua orang tuanya, Mbah Jawer menyimpan dendam kesumat. Dendam itu dilampiaskan kepada orang-orang yang berasal dari desa di mana orang tua Mbah Jawer berasal. Maka pada tahun-tahun awal Waduk Jatiluhur beroperasi, penduduk desa tersebut pantang menggunakan transportasi air karena hendak berpergian ke desa lain. Mereka lebih memilih transportasi darat yang memakan waktu dan jarak yang lebih lama dan panjang. Jika penduduk desa melanggar pantangan, maka celakalah yang didapat. Misalnya, perahu yang mereka tumpangi terjungkal. Seiring berjalannya waktu, lambat laun pantangan itu pun pupus.
Kini, penduduk dari desa asal orang tua Mbak Jawer bebas warawiri berperahu ria dan mereka selamat. Namun begitu, mitos Mbah Jawer terus hidup. Para pemancing dan pelancong yang sudah mendengar tentang mitos Mbah Jawer tidak bakal berani bicara sompral ketika berada di kawasan Waduk Jatiluhur. Faktanya, nyaris setiap tahun ada orang yang tenggelam dan tewas di waduk ini. Sebagian besar korban sulit ditemukan kendati tim SAR melakukan pencarian. Biasanya korban akan muncul dengan sendirinya setelah 3 hingga 5 hari kemudian. Apakah musibah ini berhubungan dengan eksistensi Mbah Jawer? Semua kejadian ini dan kisah di balik ini mungkin sedikit fiktif atau tidak sama dengan kejadian yang sebenarnya. Karena ini hanya ilustrasi saja, biar kita mudahkan untuk memahaminya. Dan kisahnya bisa kita jadikan contoh, tetap menjaga adat istiadat dan budaya bangsa.